Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Aljabar Linear Elementer, materi sistem persamaan linear. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Rayhan Anita Lazara dengan NIM 4611421. Yang kedua ada Fitri Nur Absari 4611421 014. Yang ketiga Yopi Julian Rizky 4611421 028. Yang keempat ada Triani Femi Gria Agustina 4611421 045. Yang kelima ada Muhammad Irfan 4611421 127. Yang keenam ada Ainul Mardiana 4611421 140. Nah, soal nomor 1 akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nomor 1, pada setiap bagian, tentukan apakah persamaan tersebut linear pada X1, X2, dan X3. Nah, persamaan linear yaitu ada A, ada C, ada F. Perhatikan persamaan-persamaan di atas tidak mengandung hasil kali atau akar dari variabel. Semua variabel dan bentuk pangkat pertama dan tidak dalam argumen dari fungsi-fungsi trigonometri, logaritma atau eksponensial. Oke, yang bukan persamaan linear ada B, itu bukan persamaan linear karena terdapat variabel perkalian X1 kali X3. Yang kedua ada D, bukan persamaan linear karena terdapat variabel perpangkatan, yaitu X1 pangkat min 2. Yang ketiga ada E, bukan persamaan linear karena terdapat variabel berpangkat, yaitu X1 pangkat 3/5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, nomor 2 akan dijelaskan oleh saya. Nama saya Fitri Nur Absari dengan NIM 46114210114. Dengan soal carilah solusi dari sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan operasi baris elementer. Maka, yang pertama kali dilakukan adalah menghilangkan variabel dan diganti dengan menuliskan koefisiennya. Maka dapat ditulis dengan baris pertama 2 minus 4 minus 1 dengan hasil 1, baris kedua 1 minus 3 1 dengan hasil 1, baris ketiga 3 minus 5 minus 3 dengan hasil 1. Setelah menuliskan koefisien, lalu dilanjut dengan menukarkan baris kedua menjadi baris pertama. Kenapa ditukar? Karena terdapat angka 1 di baris kedua. Ditukar dengan dituliskan R12, maka didapatkan hasil baris pertama 1 minus 3, 1 dengan hasil 1, baris kedua 2, minus 4, minus 1 dengan hasil 1, baris ketiga 3, minus 5, minus 3 dengan hasil 1. Lalu dioperasikan dengan mengurangi minus 2. Kenapa minus 2 dikurangi? Karena untuk menghilangkan angka 2 pada baris kedua menjadi 0. Dengan rumus, dengan menuliskan R 21 dalam kurung minus 2. Yang berarti baris kedua berubah, baris pertama tetap. Yang digunakan untuk merubah adalah baris pertama. 1 di baris pertama dikali dengan minus 2, lalu ditambah dengan baris kedua. Maka didapatkan hasil baris pertama 1, minus 3, 1 dengan hasil 1, baris kedua 0, 2 minus 3 dengan hasil minus 1, baris ketiga 3, minus 5, minus 3 dengan hasil 1. Lalu dioperasikan lagi untuk menghilangkan angka 3 pada baris ketiga dengan cara R31 dalam kurung minus 3. Berarti 1
dikali minus 3 ditambah baris ke-3. Setelah dioperasikan, maka mendapatkan hasil baris pertama 1, minus 3, 1, hasilnya 1. Baris kedua 0, 2, minus 3, hasilnya minus 1. Baris ketiga 0, 4, minus 6 dengan hasil minus 2. Lalu merubah 2 pada baris kedua menjadi angka 1 dengan cara mengalihkannya dengan setengah. Maka dapat ditulis dengan R 2 dalam kurung dalam kurung setengah. Jika dioperasikan, maka mendapatkan hasil baris pertama 1, minus 3, 1 dengan hasil 1, baris kedua 0, 1, minus 3 per 2 dengan hasil minus setengah, baris ketiga 0, 4, minus 6 dengan hasil minus 2. Lalu dioperasikan lagi untuk menghilangkan angka minus 3 pada baris pertama dengan cara R 1, 2 dalam kurung 3, yang berarti baris kedua dikali baris ketiga ditambah baris pertama dengan menghasilkan baris pertama 1, 0, minus 7 per 2 dengan hasil minus setengah, lalu baris kedua 0, 1, minus 3 per 2 dengan hasil minus setengah, baris ketiga 0, 4, minus 6 dengan hasil minus 2. Lalu dioperasikan lagi untuk menghilangkan angka 4 pada baris ketiga dengan cara menuliskan R 3, 2 dalam kurung minus 4, yang berarti baris kedua dikali dengan minus 4 ditambah baris ketiga, maka menghasilkan baris pertama 1, 0, minus 7 per 2 dengan hasil minus setengah, lalu baris kedua 0, 1, minus 3 per 2 dengan hasil minus setengah, baris ketiga 0 semua. Lalu bentuk tersebut merupakan salah satu bentuk matriks ekselon baris yang didapatkan solusi SPL dengan X kurang 7 per 2Z sama dengan minus setengah, yang berarti nilai X sama dengan 7 per 2Z dikurang setengah. Lalu Y kurang 3 per 2Z sama dengan setengah, maka didapatkan hasil Y sama dengan 3 per 2Z dikurang setengah dengan hasil X berupa 0 atau 0. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya Yobi Juliano Rizky akan menjelaskan penyelesaian dari nomor 3. Dari nomor 3 ini kita tahu bahwa soalnya gambar di bawah menunjukkan jaringan di mana kecepatan aliran dan arah aliran di cabang tertentu. Temukan besar laju aliran dan arah aliran di cabang yang tersisa. Dari soal ini terdapat 4 simpul yang saling bertemu, di mana kedua simpul ini alirannya masuk ke dalam dan yang dua lainnya keluar. Dan ada satu cabang yang sudah memiliki nilai. Simpul yang pertama itu ada yang bernilai 50, kemudian 40, yang keluar 60, dan yang keluar 30. Kemudian ada satu cabang yang sudah memiliki nilai, yaitu 50. Dan yang belum memiliki nilai itu ada cabang yang saya beri nama X, Y, dan Z. Kemudian untuk penyelesaiannya, tahap yang pertama yaitu kita harus menyiapkan sistem linear yang solusinya memberikan laju aliran yang tidak diketahui. Dari gambar di atas, kita dapatkan sistem linear, yaitu yang pertama, X ditambah Y itu sama dengan 30, kemudian Y ditambah Z itu sama dengan 50, kemudian Z ditambah 50 sama dengan 60, dan yang terakhir yaitu X ditambah 50 sama dengan 40. Karena untuk yang sistem linear yang dua terakhir ini hanya satu variabel, maka kita rubah menjadi
Z sama dengan 60 dikurangi 50 sama dengan 10. Kemudian X sama dengan 40 dikurangi 50 sama dengan min 10. Kemudian langkah yang kedua yaitu ubah sistem persamaan linear di atas ini ke dalam bentuk matriks. Kemudian saya rubah menjadi bentuknya seperti ini, 1, 1, 0, 30, 0, 1, 1, 50, 0, 0, 1, 10, 1, 0, 0, min 10. Dari matriks ini kita harus rubah menjadi matriks echelon baris terreduksi. Langkah yang pertama yaitu dengan menukarkan baris keempat ini dengan baris ke-1. Sehingga hasilnya seperti ini, 1, 0, 0, min 10, 0, 1, 1, 50, 0, 0, 1, 10, 1, 1, 0, 30. Kemudian, karena ini ada 1 di sini, karena untuk kolom yang pertama ini harus hanya ada 1 utama, maka 1 ini kita rubah, kita pindahkan ke baris kedua terlebih dahulu. Kemudian nanti kita hilangkan. Yaitu dengan cara menukarkan R4 ini dengan R kedua. Itu hasilnya 1, 0, 0, min 10, 1, 1, 0, 30, 0, 0, 1, 10, 0, 1, 1, 50. Kemudian kita hilangkan angka 1 yang berada di baris kedua kolom pertama, yaitu dengan cara mengurangkan baris pertama ini ke baris kedua. Sehingga kita dapatkan hasil 1, 0, 0, min 10, 0, 1, 0, 40, 0, 0, 1, 10, 0, 1, 1, 50. Kemudian kita hilangkan angka 1 pada baris keempat kolom kedua, yaitu dengan cara mengurangkan baris kedua ini ke baris keempat. Maka hasilnya akan seperti ini, 1, 0, 0, min 10, 0, 1, 0, 40, 0, 0, 1, 10, 0, 0, 1, 10. Kemudian untuk yang terakhir yaitu kita harus menghilangkan angka 1 pada baris keempat kolom ketiga agar menjadi matriks echelon baris terreduksi. Dengan cara yaitu mengurangkan baris ketiga ke baris keempat. Setelah dioperasikan maka hasilnya akan seperti ini. 1, 0, 0, min 10, 0, 1, 0, 40, 0, 0, 1, 10, dan yang baris terakhir itu 0, 0, 0, 0. Kemudian langkah berikutnya yaitu tulis bentuk perkalian matriknya. Dari matriks echelon baris ini kita rubah menjadi bentuk perkalian dengan variabel, yaitu kita dapatkan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 dikalikan dengan matriks X, Y, Z. Sama dengan min 10, 40, 10, dan 0. Dari bentuk perkalian ini, maka kita dapatkan solusi dari sistem persamaan linear tersebut dengan nilai X sama dengan min 10, nilai Y sama dengan 40, nilai Z sama dengan 10. Kemudian, kita dapatkan solusi dari soal nomor 3 ini. Jadi solusi laju aliran dan arah aliran di cabang yang tersisa, yaitu untuk nilai X, yaitu 10, karena ini bernilai min, maka arah aliran itu melawan arah dari aliran yang bernilai 40 dan 30. Kemudian nilai Y kita dapatkan 40 dengan searah dengan aliran yang masuk yang bernilai 50. Kemudian untuk Z10 dengan arah aliran sama dengan aliran masuk 50 dan aliran keluar 60. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk soal nomor 4 akan dijelaskan oleh saya, Triani Femilia Agustina, dan teman saya, Muhammad Irfan. Untuk soal nomor 4, diberikan gambar yang menunjukkan laju aliran hidrokarbon yang diketahui masuk dan keluar dari jaringan pipa di kilang minyak. Untuk soal yang pertama, siapkan sistem linier yang solusinya memberikan laju aliran yang tidak diketahui. 2. Selesaikan sistem untuk laju aliran yang tidak diketahui. 3. Temukan laju aliran dan arah aliran jika X4 sama dengan 50 dan X6 sama dengan 0. Untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Irfan.
Ya, untuk soal pertama, kita buat sistem persamaan linearnya. Terlebih dahulu, X1 tambah X3 sama dengan 200, X1 tambah 25 sama dengan X2, X2 tambah X4 sama dengan 175 tambah X6, X3 tambah 150 sama dengan X4 plus X5, dan yang terakhir X5 plus X6 sama dengan 200. Ya, lalu kita ubah dan urutkan menjadi X1 plus X3 sama dengan 200, X1 min X2 sama dengan min 25, X2 plus X4 min X6 sama dengan 175, X4 plus X5 min X3 sama dengan 150, dan X5 plus X6 sama dengan 200. Lalu dari SPL tersebut diubah menjadi matriks. Ya, bentuk matriksnya adalah 101, 000, 200. Ya, itu untuk sesuai urutan dengan SPL-nya, yang X1 plus X3 sama dengan 200. Lalu yang untuk baris kedua matriks 1 min 1, 0, min 25, ya, dan seterusnya sampai X5 plus X6 sama dengan 200. Lalu selanjutnya tukar baris pertama dengan baris kedua. Ya, jadi yang sebelumnya di baris pertama menjadi baris kedua, dan yang di baris kedua menjadi baris pertama. Jadi bentuk matriksnya menjadi 1 min 1, 0, min 25, itu untuk baris pertama, dan baris kedua 1, 01, 200. Untuk baris ketiga sampai kelima tetap. Lanjut. Lalu selanjutnya baris kedua kurangi baris ke-1, itu untuk merubah baris kedua. Jadi bentuk baris kedua menjadi 011, 000, 225. Untuk yang lainnya tetap. Selanjutnya baris ke-3 dikurangi baris ke-2 untuk merubah baris ketiga. Baris ketiga menjadi 00 min 1, 10 min 1, min 50. Ya, lalu baris ke-4 kurangi baris ketiga untuk berubah baris keempat. Baris keempat menjadi 0000, 11, 200. Ya, dan yang terakhir baris kelima kurangi baris ke-4. Baris kelima menjadi 000, 000. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari matriks di atas dapat kita tentukan X1 plus X3 sama dengan 200, X2 plus X3 sama dengan 225, X3 min X4 plus X6 sama dengan 50, X5 plus X6 sama dengan 200. Untuk selanjutnya, kita mencari nilai dari masing-masing X melalui persamaan yang kita peroleh. Untuk X1 sama dengan 200 dikurangi X3. Di sini kita X3 kita ganti dengan A. Selanjutnya X1 sama dengan 200 dikurangi A. X2 sama dengan 225 dikurangi A. Negatif X4 sama dengan 50 dikurangi A dikurangi X6. Karena di sini X4 masih negatif, maka kita kalikan min 1 untuk masing-masing. Jadi, dihasilkan X4 sama dengan A, ditambah X6 dikurangi 50, X5 sama dengan 200 dikurangi X6. Selanjutnya, untuk nilai X4 sama dengan 50 dan X6 sama dengan 0, kita gunakan persamaan di atas. X4 sama dengan A ditambah X6 dikurangi 50. Kita masukkan nilai X4 yaitu 50 sama dengan A ditambah 0 dikurangi 50. Kita
ubah posisi, 50 ditambah 50 sama dengan A, 100 sama dengan A. Maka untuk nilai X4 sama dengan 50 dan X6 sama dengan 0, diperoleh hasil X3 sama dengan 100, X1 sama dengan 200 min 100 sama dengan 100, X2 sama dengan 225, dikurangi 100 sama dengan 125, dan untuk nilai X5 sama dengan 200 dikurangi 0 sama dengan 200. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk soal nomor 5, tuliskan persamaan yang seimbang untuk reaksi kimia berikut. 1. C3H8 plus O2 reaksi CO2 plus H2O. 2. C6H12O6 reaksi CO2 plus C2H5OH. Penyelesaiannya yang pertama, untuk menyetarakan reaksi di bawah, kita bisa menggunakan cara yaitu dengan menambah koefisien pada setiap senyawa. Misal, yang pertama untuk koefisien C3H8 sama dengan 1. Untuk C, 1 kali 3 sama dengan B. B sama dengan 3. Untuk H, min 1 kali 8 sama dengan 2C. C sama dengan 8 bagi 2, hasilnya sama dengan 4. Untuk C, 2A sama dengan 2B plus C. A sama dengan 2 kali 3 plus 4. 2A sama dengan 10, 10 bagi 2, 5, dan untuk A sama dengan 5. Untuk substitusinya, C3H8 plus 5O2 reaksi 3CO2 plus 4H2O. 5O2 ini adalah jenis reaksi yang sama dengan pembakaran. Untuk soal yang kedua, C6H12O6 reaksi CO2 plus C2H5OH. Untuk mensubstitusikan koefisien C6H12 sama dengan 1. C6H12AO6 reaksi B CO2 plus C2H5OH. Untuk C, 3B sama dengan 6, B sama dengan 6 bagi 3, hasilnya 2. Untuk H, 1 kali 12 sama dengan 6C, 12 sama dengan 6C, C sama dengan 12 bagi 6, hasilnya 2. Untuk O, 6A sama dengan 2B plus C, 6A sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 plus C. 6A sama dengan 4 kali 2, A sama dengan 6 bagi 6, hasilnya 1. Untuk substitusinya, C6H12O6 reaksi 2CO2 plus 2C2H5OH. Untuk koefisien 1 tidak perlu ditulis karena untuk nilai O sama dengan 1. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.